Kehidupan. Sebenarnya siapakah yang memiliki hak atasnya? Tiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Belajar, bekerja, berkeluarga. Ada yang senang, ada juga yang hidupnya menderita. Tapi pada akhirnya hanya satu akhir yang menanti semua manusia. Kematian. Setiap orang akan mati. Dan tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana waktunya. Namun bukankah setiap orang mendambakan kehidupan yang baik? Bukankah setiap orang mendambakan juga kematian yang tenang? Apabila hidup ini begitu menyulitkan, menderita, bolehkah seseorang memilih untuk mengakhirinya dengan tenang? Dalam kasus Ibu Yori misalnya. Ibu Yori dulunya adalah seorang wanita single karir. Dia seorang yang berpotensi dan sedang berada di puncak karirnya. Sampai suatu hari dia mengalami satu musibah. Dia menjadi korban pemerkosaan dan dia hamil. Namun dengan tabah Ibu Yori melalui semua proses pemulihan batinnya. Ia tetap tegar dan ia memutuskan untuk tetap melahirkan anaknya. Namun tragedi tidak berhenti sampai di situ. Menjelang hari persalinan, dokter baru saja memberitahunya berita yang mengejutkan. Dia akan melahirkan anak kembar 3, 1 normal, 2 cacat. Ya, bagaimana perasaan ibu saat mengetahui bahwa ibu bukan hanya akan melahirkan seorang anak, tetapi juga 3 orang anak, dan 2 diantaranya cacat? Tentu saja saya sangat lemas waktu mendengarnya. Saat itu saya sudah menjalani begitu banyak terapi, panjang, mahal, dan sangat sulit untuk melaluinya dengan berhasil. Saya sudah meninggalkan posisi saya di kantor, yang tadinya kerja hanya seharian dari pagi sampai malam. Sekarang saya hanya bisa bekerja setengah hari untuk melahirkan anak ini. Tapi ya, saya sudah memutuskan untuk melahirkan anak ini gitu. Tapi betapa terkejutnya saya ketika tahu bahwa saya tuh nggak hanya akan melahirkan 1 anak, tapi 3 anak. Dan parahnya 2 anak di antara 3 itu cacat. Coba bayangkan, untuk kondisi ekonomi saya sekarang, memelihara 3 anak yang normal saja belum tentu cukup. Ini harus memelihara 3 anak dan 2 diantaranya cacat. Saya bingung. Jadi dokter memberikan Anda sebuah opsi. Iya, dokter menyarankan supaya kedua anak yang cacat itu dikorbankan. Maksud ibu diaborsi? Bukan, karena pada saat diketahui usia kandungan saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kedua anak ini diaborsi tanpa membahayakan nyawa saya. Jadi dokter menyarankan untuk kedua bayi itu dikorbankan setelah persalinan. Saya kurang mengerti, Bu. Bagaimana prosedurnya? Ya, jadi bayi-bayi itu diizinkan keluar dari rahim, kaki terlebih dahulu, sampai sebuah lubang bisa dibuat untuk menyedot otaknya keluar. Jadi otak bayi-bayi itu dihisap keluar.
Bukankah itu adalah suatu hal yang sangat kejam, Bu? Atas dasar apa dokter membenarkan hal itu? Ya, banyak alasan ya menurut dokter. Yang pertama, orang tua punya hak untuk memutuskan pilihan untuk anaknya, karena bayi yang baru lahir itu dianggap belum bisa menentukan pilihannya. Terus yang kedua, bagi dokter, anak yang cacat itu bukan manusia seutuhnya karena kecacatannya. Kemudian alasan yang ketiga, nanti katanya bayi-bayi cacat yang lahir itu pun akan menderita semasa dia hidup karena dia nggak bisa hidup seperti anak normal pada umumnya. Jadi ya, karena saya pun tidak bisa bertanggung jawab atas kehidupan yang tidak normal itu sebagai orang tua, jadi dengan alasan-alasan itulah dokter memutuskan yang paling baik adalah 2 anak cacat itu dikorbankan. Dan Anda setuju dengan pendapat dokter tersebut? Sejujurnya saya bingung dan sempat mempertimbangkan saran dokter, dan saya sangat bergumul untuk memutuskan keputusan yang sulit ini. Nah, waktu saya bergumul dan mempertimbangkan hal ini, pendeta saya datang dan ya membicarakan beberapa hal yang membuat saya jadi dilema memutuskan untuk mengorbankan kedua anak saya atau tidak. Kemudian dia menyarankan saya untuk membaca buku ini, buku Etika Kristen. Isi buku ini apa ya, Bu? Buku ini salah satunya yang menjelaskan kepada saya, buku ini menjelaskan kenapa alasan saya untuk tidak mengaborsi atau tidak mengorbankan anak saya gitu. Alasannya, yang pertama, saya menemukan bahwa saya sebagai orang tua sesungguhnya tidak punya hak atas untuk memutuskan hidup atau matinya anak-anak saya. Kemudian yang kedua, meskipun dalam keadaan cacat pun, kalau dokter berkata mereka bukan manusia yang utuh, namun bagi Tuhan mereka manusia yang utuh, seperti itu. Dan alasan lain adalah perbuatan mengorbankan anak ini bukanlah sesuatu yang mencerminkan belas kasihan gitu, dan Allah tidak menyetujuinya sama sekali. Jadi meskipun kedua anak ini cacat, mereka tetap adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang segambar dan serupa, dan mereka layak dan punya hak untuk hidup karena Allah sendiri memberikan hak itu. Jadi apakah yang Anda putuskan? Ya, saya memutuskan untuk tetap melahirkan ketiga anak saya ini. Ibu Yorika pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengorbankan 2 anaknya. Tetapi banyak ibu-ibu di luar sana yang terhimpit masalah memutuskan sebaliknya, yaitu untuk mengorbankan bayi-bayi mereka. Pembunuhan bayi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari apa yang umum dikenal sebagai euthanasia. Euthanasia, kematian yang baik atau bahagia. Euthanasia dapat dilakukan dengan rela atau tidak rela, dilakukan oleh pihak dokter atau oleh pasien sendiri. Ada 2 macam euthanasia, aktif dan pasif. Euthanasia aktif berarti mencabut nyawa untuk menghindari rasa penderitaan. Euthanasia pasif hanya membiarkan sampai mati dengan maksud menghindari penderitaan. Euthanasia pasif dibagi lagi menjadi 2,
Pasif tidak alami, yaitu membiarkan seseorang mati dengan sengaja, tidak memberikan sarana alami untuk mempertahankan hidup, seperti makanan, air, dan udara. Dan pasif alami, yaitu tidak memberikan sarana yang tidak alami, seperti pengobatan, yang hanya menunda kematian. Dr. Hans Tung adalah salah seorang pakar kedokteran yang mendukung prosedur eutanasia ini. Iya, Dr. Hans, Anda adalah salah seorang dokter yang mendukung eutanasia. Ya, saya adalah yang mendukung prosedur itu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang baik. Kira-kira apa alasannya ya, Dok? Alasannya adalah yang pertama, karena saya berpendapat semua orang punya hak untuk mati dengan cara yang mulia. Kalau memang seorang sudah akan mati, tapi harus menangani penderitaan, bukankah lebih baik mati tanpa harus menderita? Yang kedua, bukankah itu adalah bentuk belas kasihan pada penderita? Kita juga menembak kuda yang tersangkut dalam kandang yang terbakar untuk menghindarkan penderitaan mereka. Mengapa tidak memperlakukan manusia secara manusiawi? Lagi pula, kasihan kan keluarga penderita. Bukan hanya ini menyulitkan mereka secara ekonomi, tapi juga secara psikologis dan sosial. Itu adalah alasan mengapa saya mendukung prosedur eutanasia ini. Adakah alasan yang lain? Ya, ada alasan yang lain. Tentu saja secara hukum, sosial, dan filosofis, ada alasan-alasan yang lain. Tetapi yang jelas, dasarnya adalah manusia punya hak otonomi untuk membuat keputusannya sendiri dalam segala keadaan aspek kehidupan. Hak ini juga termasuk menentukan waktu dan jenis kematian mereka. Jadi, saya rasa adalah wajar jika seseorang yang menderita ingin mengakhiri hidupnya. Itu adalah hak mereka. Teknologi sekarang ini menyediakan jalan keluar yang mudah bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki harapan. Tetapi apakah hal ini dapat dibenarkan di dalam kekristenan? Pendeta Norman Ednock Geisler adalah penulis buku Etika Kristen, di mana dia membahas tentang isu eutanasia ini. Pak Pendeta Geisler, Anda tidak menyetujui prosedur eutanasia, kan begitu? Ya, bisa dikatakan begitu. Boleh tahu alasannya, Pak? Sebenarnya saya mengkategorikan euthanasia dalam dua bagian. Euthanasia aktif, euthanasia pasif. Euthanasia pasif terdiri atas dua, euthanasia pasif yang tidak alami dan euthanasia pasif yang alami. Mengapa, saudara? Karena manusia tidak punya hak untuk mengakhiri sebuah kehidupan. Kehidupan di sini mencakup orang lain dan juga diri sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang berhak atas kehidupan, Allah yang menciptakan kehidupan. Maka Allah sendiri yang berhak untuk mengambil. Selain itu, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa euthanasia diperbolehkan karena alasan penderitaan dari pribadi yang bakal euthanasia tersebut. Nah, sepertinya terlalu dini untuk memutuskan bahwa seseorang harus mengakhiri kehidupan karena penderitaan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 dan 4, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika engkau masuk dalam berbagai pencobaan. Bahkan Ayub pasal 2 ayat 10, situ dibilang bahwa masakan kita hanya mau menerima kebaikan yang daripada Tuhan, tapi menolak yang buruk dari Allah. Sebenarnya kita bisa belajar banyak hal lewat penderitaan. Ketika kita melewati penderitaan itu, kita bisa belajar banyak hal yang tidak bisa kita pelajari ketika kita tidak dalam penderitaan. Selain itu, mungkin ada juga yang berpandangan bahwa
Euthanasia bisa dilakukan karena alasan ekonomi, tapi adalah salah jika kita merasa bahwa nilai kehidupan manusia dapat diberi label harga. Dan alasan lebih lanjut pun kita bisa baca lebih dalam di dalam buku Bapak mengenai hal ini ya. Ya. Bagaimana dengan euthanasia pasif alami, Pak? Euthanasia pasif alami adalah satu-satunya pengecualian. Euthanasia pasif alami adalah ketika membiarkan suatu kematian yang memang nggak bisa terhindarkan untuk terjadi. Ketika dokter sudah mengatakan bahwa penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan, maka daripada melakukan penundaan kematian dengan berbagai cara, seperti mungkin alat jantung buatan, atau mungkin mesin ginjal, respirator, yang tidak dapat menyembuhkan memang, tapi hanya sekedar seperti menunda kematian, perpanjang penderitaan. Secara kekristenan, hal ini diperbolehkan. Isu tentang euthanasia terus menjadi perdebatan di zaman modern ini. Ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang menentang. Namun pada akhirnya, isu euthanasia dan pembunuhan bayi kembali ke pertanyaan yang diajukan di awal. Siapakah yang memiliki hak atas kehidupan? Siapakah yang berhak memutuskan kapan untuk mengakhiri hidup seseorang? Apakah itu manusia, seperti yang dipercaya oleh Dr. Hans Tung? Ataukah itu Tuhan, sebagaimana dipercayai oleh pendeta Norman Edno Geisler dan segenap umat Kristen yang berpegang pada prinsip firman Tuhan? Pada akhirnya, jawabannya kembali kepada Anda. Manakah yang Anda percayai?